Salam Pancasila. Selalu semangat untuk melawan Mbak Alawi Yahudi celeng nih. Kurang ajar ini karena sudah setahun ini kita gempur terus, dan sekitar 6 bulan ini kita sudah melakukan perlawanan dengan ketegasan, dengan bahasa-bahasa yang lugas, karena memang dari golongan mereka belum ada pengakuan bahwasanya mereka adalah mengaku cucu Nabi tapi palsu. Jadi termasuk yang disampaikan tadi Abu Yamafran Al-Bandani, saya coba mengurai sedikit. Saya sangat tertarik dengan statementnya beliau tadi, yang mana kiai-kiai thariqah seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, thariqah yang dibawa oleh ulama Nusantara harus bersatu. Setelah bersatu, di situ akan melakukan analisa, juga melakukan penelitian. Karena sanad thariqah ini banyak yang dibelokkan. Kemarin sudah kita bongkar, termasuk thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, karena kita pegang kitabnya ya, yang mana di dalam kitab Fathul Arifin karangan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang ditulis oleh muridnya yakni Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali, yang kemarin kita pernah ziarah di sana di Bali kemarin, dan itu salah satu rekor dunia. Karena Abu Yamafran Al-Bandani yang selama ini tidak pernah ada yang mengetahui di mana makam Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali selaku katib atau sekretaris pribadinya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tidak ada yang mengetahui. Dan bahkan kemarin waktu di Bali saya melakukan penelusuran dan penelitian di masyarakat sana. Jadi di Bali tahunya itu ya hanya Syekh Maulana Ismail. Tadi tidak tahu masanya kapan atau siapa beliau. Dan disinilah Abu Yamafran Al-Bandani memecahkan rekor dunia, tidak hanya Indonesia, karena pengikut thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini jumlahnya jutaan. Dan bahkan dengan adanya tadi dawuh beliau, yang mana kiai-kiai thariqah di Indonesia ini tidak hanya Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada Sadiliyah, termasuk tadi yang saya bahas yang dibawa oleh Mbah Hadi Kiri Kusumo Merangkin Demak, thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang diteruskan sampai Mbah Mansur Popongan Klaten, dilanjutkan lagi muridnya, salah satunya adalah Mbah siapa itu? Yang Kudus, Mbah Arwani. Mbah Arwani. Ini yang masyhur dengan Pondok Quran. Nah, disinilah pentingnya orang-orang thariqah itu harus bersatu, jangan sampai berkelompok. Itu dawuhnya Abu Yamafran Al-Bandani yang sering disampaikan kepada kita semua. Maka dengan kondisi Indonesia saat ini, apalagi kemarin beliau dawuhnya, kuncinya ya satu, ulama Nusantara harus berani di depan, yang betul-betul lillahi ta'ala untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Ini sangat penting sekali, karena thariqah ini ibaratnya ruhnya NU. Kiai-kiai thariqah lah yang berjuang di Indonesia. Tadi sudah dibahas Ustadz Mujib, termasuk fatwanya Utsman bin Yahya waktu menyurati Senok Hogron saat itu, bahwasanya Utsman bin Yahya ini melemahkan perjuangan daripada ulama-ulama thariqah atau kiai-kiai thariqah, dan mengatakan bahwasanya kiai-kiai thariqah di Indonesia ini, di Nusantara ini salah. Bayangkan, katanya sesat, katanya pemberontak, dan disuruh menyebarkan seluruh surat-surat dari Utsman bin Yahya, menyampaikan bahwasanya ini ide daripada Utsman bin Yahya di setiap negara yang dijajah oleh kolonial Belanda pada saat itu. Betapa kejamnya, gara-gara fatwanya fitnah. Ini bukan fatwa yang baik ya, tapi fatwa fitnah dari beliau. Para kiai-kiai yang berjuang pada saat itu bersama santri dan petani, banyak yang menjadi korban, yang digantung, yang dibunuh menjadi budak sebagai kerja rodi. Bayangkan betapa pahitnya, betapa pedihnya pada saat itu. Nah, sekarang penerusnya penjajah Habib-Habib Yahudi celeng ini masih bercokol di Indonesia, dan dengan seenaknya karena merasa sudah menguasai seluruh Indonesia, mulai dari lapisan bawah, tengah sampai atas. Dan mereka sudah memetakan, termasuk pondok-pondok pesantren. Kemarin siasat licik mereka sudah diurai dari Abu Yamafran Al-Bandani, mendekati pondok-pondok pesantren, mendekati keturunan ulama-ulama Nusantara terdahulu, mendekati keturunan daripada para pahlawan, dengan bahasa yang santun,
tetapi dia menusuk, itulah ilmu saju sesuai dawuhnya beliau. Dan kemarin saya bahas kalau dalam kajian psikologi namanya love bombing. Jadi bahasanya halus tapi tujuannya untuk menyiderai korbannya. Ini sangat bahaya sekali. Makanya kenapa kiai pada diam semua, karena masih ada sungkan. Kita harus belajar sejarah ulama Nusantara dulu, tidak ada yang namanya santun kepada para penjajah. Semua tegas, termasuk mulai Ki Abbas Buntet. Kemarin saya bahas sejarahnya Ki As'ad Samsul Arifin sampai gebrak meja di depannya Jepang, meja sampai pecah hancur. Bayangkan di situ dengan tegas Ki As'ad Samsul Arifin menyampaikan, ini adalah bumi kami, tanah air kami, kalian pergi dari sini. Nah, saat itu penjajah Jepang itu sampai ketakutan dan pergi, karena memang begitu disegadinya ulama-ulama Nusantara tempo dulu. Kenapa sampai disegani dan ditakuti? Satu, keberaniannya, yang kedua karena ahli tirakat semua. Saya ingin bertanya, saat ini yang hobi tirakat riyadhus siapa? Sudah jarang sekali. Kita harus bersyukur dengan adanya Abuya Ma'ruf Al-Bantani, yakni kiai yang terkenal masyhur dengan ahli tirakat, bahkan menirakati keselamatan bangsa Indonesia. Tapi bagi orang-orang yang belum paham dengan perjuangan Abuya Ma'ruf Al-Bantani, minimal jenengan diam, minimal ikuti, buka channel YouTube Ponpes Unik Nusantara, jenengan nanti akan paham bagaimana pergerakan Abuya Ma'ruf Al-Bantani untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Tadi saya juga sempat menelpon saudara, saya mengingatkan, karena apa? Dulu kakeknya rumahnya dibakar sama Belanda, yang satu lagi sampingnya dibom sama Belanda. Kenapa cucu-cucunya sekarang kok malah dekat dengan anteknya Belanda? Siapa? Ba'alawi Yahudi celeng itu, kurang ajar. Karena begitu masifnya mereka. Kalau di Jawa Tengah kemarin sudah sampaikan bisnis solawat, masyarakat dihipnotis. Ketika sudah banyak massa, dia akan mendoktrin. Tanpa disadari dia mendoktrin. Doktrinnya apa? Mengatakan katanya Topik gurunya NU, Rizik gurunya NU. Ini adalah doktrin yang sangat bahaya. Sangat bahaya sekali. Yang jelas golongan Ba'alawi Yahudi ini, dia tidak akan pernah menceritakan perjuangan kiai-kiai Nusantara. Tidak akan pernah mengunggulkan ulama Nusantara. Pasti yang akan disampaikan adalah leluhur mereka, golongan Ba'alawi Yahudi celeng. Ini jelas. Makanya pada saat ini kita harus lebih bangga dengan leluhur kita, dengan kiai-kiai kita, dengan para alim ulama Nusantara yang sudah jelas perjuangannya. Kenapa kita menceritakan leluhurnya mereka yang tidak jelas mana makamnya, mana sanadnya, mana silsilahnya? Kalau leluhur kita jelas, makamnya ada. Misalkan kita punya orang tua, punya mbah, oh mbahnya, kakeknya makamnya di sini, buyutnya makamnya di sini, tangganya di sini, udek-udek siwur, gedebok bosok dan seterusnya. Kalau di Jawa itu kan jelas makamnya ada, perjuangannya ada, sejarahnya ada. Lah golongan mereka datang ke Indonesia ingin diakui durian Nusantara, kan ini konyol. Dan bahkan leluhur Nusantara diakui leluhur mereka, tetapi dia menafikan perjuangan daripada ulama Nusantara, para raden, para pangeran yang sudah berjuang, tohpati jiwa raga. Tapi di sisi lain dia mencangkokkan nasab silsilahnya dengan duriah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, termasuk duriahnya Wali Songo. Ini sangat biadab sekali. Mereka pura-pura menyampaikan bahwasanya kiai ini sangat luar biasa, tapi ini adalah sebuah modus untuk mencengkeram kiai-kiai atau pondok-pondok yang ada di Nusantara pada saat ini. Kita harus mengambil sikap yang tegas pada saat ini, harus menjadi jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kita harus ingat perjuangan leluhur kita, mbah-mbah kita, kakek kita, buyut kita, canggah kita. Tanpa ada leluhur kita, tanpa ada ulama kita, tanpa ada kiai-kiai kita, para pahlawan, tidak ada bangsa Indonesia seperti ini. Kita harus ingat perjuangan Jenderal Sudirman, meskipun sakit digendong, tetap memimpin perperangan musuh kolonial Belanda dan Inggris pada saat itu. Kemudian para kiai-kiai yang lain yang begitu luar biasa gotong royong, tidak ada saling mengaku satu dengan yang lain, tapi gotong royong bagaimana menumpas penjajah pada saat itu. Karena sekarang zamannya beda, mereka memakai politik agama dan politik identitas. Politik identitas dengan mengatakan cucu Nabi, tapi ternyata palsu. Ini sangat berbahaya sekali, penyesatan umat.
Tadi Abu Yahya Mufran Al-Bantani membuka Quran surat Al-Mu'min ayat terakhir sudah jelas. Mereka meskipun nanti pamer ana duriyah Rasul, tapi ketika melihat nanti siksa yang Allah tunjukkan kepada mereka, imannya sia-sia. Kenapa? Mereka sudah menghina Allah dan Rasulnya, menghina para wali-wali Allah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Bayangkan, ya kan? Syekh Abdul Qadir Jilani ini jelas sanad ilmu, sanad guru, sanad thariqah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan bahkan yang paling rame mengadakan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani seluruh dunia hanya satu-satunya di Indonesia. Negara lain tidak ada. Meskipun di Baghdad tidak ada seramai yang ada di Indonesia. Apalagi di Yaman jelas tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia, Nusantara ini begitu memuliakan para kiai-kiai dan bahkan sampai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara kitab yang sudah dirubah oleh golongan mereka, golongan Wahabi, ini awal yang sudah disampaikan Abu Yahya Mufran Al-Bantani. Dari awalnya kitab yang sudah dirubah, akhirnya apa? Mendoktrin santri-santri, mendoktrin anak bangsa, yang akhirnya yang ditunjukkan sekarang bukan kitab yang asli, tetapi kitab yang sudah dirubah oleh Wahabi. Kita harus paham ciri-ciri Wahabi bagaimana. Wahabi masuk agama apapun pasti akan merusak. Dia masuk NU akan merusak NU. Dia masuk thariqah akan merusak thariqah. Dia masuk pondok pesantren akan mengacak-ngacak dan merusak pondok pesantren. Dia masuk ke pemerintah akan merusak pemerintah. Ini bahayanya paham Wahabi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Salah satunya adalah menghalalkan harta sampai bahkan darahnya. Nah, kok bisa? Nah, buktinya kan sudah banyak di masyarakat beredar. Menghalalkan yang bukan haknya. Makam-makam keramat yang betul itu adalah terah Nusantara diakui mereka. Itu adalah ciri-ciri paham Wahabi. Menghalalkan darahnya yang tidak sesuai dengan akidahnya mereka akan dipersekusi, akan diintimidasi. Contohnya mana? Kemarin ada bukti, salah satunya ada di Kalimantan, termasuk di Lampung yang kemarin di Tulang Bawang. Dan masih banyak yang belum diungkap karena masyarakat Indonesia sakingannya belum membongkar semuanya. Tapi pada saat ini sudah waktu yang tepat untuk membongkar semua yang sudah disiapkan mereka. Apalagi Abu Yahya Mufran Al-Bantani sudah menyampaikan dengan kalimat mereka sudah merakit sesuatu, berarti golongan Pahlawi Yahudi ini sudah betul-betul ingin makar kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus waspada dan hati-hati. Golongan mereka sudah menyiapkan segala sesuatu, termasuk bom di luar Jawa, termasuk orang-orang yang akan dibawa ke Jawa untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Apalagi kemarin dahulunya Abu Yahya Mufran Al-Bantani menyampaikan Indonesia akan dipecah belah, nanti akan dibagi setiap pulau. Ini sangat ironis sekali. Kalau sekarang kita tidak lawan dan menyiapkan untuk memberantas golongan mereka, keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia ini yang harus kita pikirkan. Nasib anak cucu kita nanti yang harus kita pikirkan. Jangan enak-enak sekarang. Jangan berpikir wah ini aman-aman saja. Dulu pernah kejadian sebelum waktu corona, Abu Yahya Mufran Al-Bantani sudah menyampaikan nanti akan ada suatu musibah yang besar daripada tsunami. Karena pada nggak percaya saat itu terlena, asik di zona nyaman masing-masing. Lah sekali jebol seluruh Indonesia bahkan dunia diam semua. Wabah penyakit corona pada saat itu tidak ada yang berkoar-koar. Ini loh aku cucu ini, tidak ada sama sekali. Ini loh aku, tidak ada sama sekali. Tetapi alhamdulillah masih ada satu di Indonesia bahkan dunia, siapa? Abu Yahya Mufran Al-Bantani menyelamatkan bangsa Indonesia khususnya pada saat itu dari wabah corona, dan alhamdulillah selesai. Pertanyaan saya, sekarang jenengan bisa umroh dan haji lagi atas perjuangan siapa? Anak-anak jenengan semua, anak cucu jenengan semua sekarang bisa sekolah lagi atas perjuangan siapa? Sekarang harus sadar, jenengan tidak membantu Pondok Unik, tidak membantu Abu Yahya Mufran Al-Bantani, minimal diam. Untuk para muhibbin, ini urusannya kita dengan Pahlawi Yahudi celeng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.